Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba menggali tentang nilai-nilai yang mesti ada di lingkungan masyarakat. Kita akan temui narasumber kita, beliau adalah Bung Roni Chandra SPD. Assalamualaikum Bung Roni, apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat. Sehat. Ini hari-hari membaca buku, kemudian hari-hari menggali ya, Iya. menggali atau meneliti buku-buku yang berkaitan tentang nilai hidup. Bro nih, ini kan kita lihat nih, ternyata dalam kehidupan itu ada istilah kewajiban. Kewajiban dalam diri sendiri, kemudian kewajiban dalam lingkungan masyarakat, atau kewajiban kita terhadap bangsa dan negara ini. Iya. Nah, kalau Bro ini kan fokus kepada penelitian tetap karya Buya Hamka. Apakah pandangan atau apa gagasan dari Buya Hamka ketika beliau membahas tentang kewajiban itu? Buya Hamka dalam hal ini menerangkan dalam buku beliau yang berjudul Lembaga Hidup. Baik. Lembaga Hidup ini Buya Hamka memberikan pengertian sebelumnya bahwa lembaga itu adalah cetakan. Baik. Apa yang akan dibentuk dalam kehidupan itu, Baik. maka melalui lembaga kehidupan itulah seseorang bisa menghasilkan apa yang diinginkannya. Baik. Seperti kalau dalam bahasa sekarang itu lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga lain yang membuat aturan-aturan di lembaga itu, maka yang akan tercipta dari lembaga tersebut sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Baik. Bagaimana pandangan Buya Hamka tentang kewajiban dalam masyarakat? Ini artinya dalam ruang bidang yang lebih luas, seperti apa? Ya, setelah disiplin terhadap diri dengan kewajiban-kewajiban personal tadi, maka akan terjadi interaksi antar sesama warga masyarakat. Baik. Itulah yang disebut dengan istilah oleh Buya Hamka kesopanan dalam masyarakat. Baik. Pada saat masing-masing pribadi menyadari kewajibannya, Baik. interaksi yang terbangun adalah interaksi yang berada pada jalur saling menghargai, saling menghormati, dan saling menghargai. Nah, artinya itu bisa terwujud ketika seseorang itu memahami bahwa dia memiliki kewajiban terhadap diri sendiri. Iya. Diawali dari diri sendiri, yaitu berupa hal-hal yang kesopanan ya. Nah, tadi setelah kita memahami diri sendiri, kemudian kita memahami dalam lingkungan masyarakat, sekarang nih hal yang paling terpenting nih. Dan kita berharap poin ini bisa disampaikan kepada masyarakat, yaitu apa sebetulnya kewajiban kita terhadap bangsa dan negara ini, Bro? Hubungan interaksi antar masyarakat tadi, ketika mereka menyadari masing-masing kewajibannya, itu akan menimbulkan sebuah kekuatan. Baik. Karena kumpulan dari masyarakat itulah yang akan menjadi pembentuk negeri ini. Betul, menjadi pasti. membentuk sebuah Pasti negara. sekali, ya. Dan pada saat mereka menyadari kewajiban itu, maka negara akan menjadi kokoh. Baik. Dalam istilah lain beliau menyebut, walaupun kita jauh berada di negeri orang lain, Iya. tentunya juga pada suatu saat kita akan teringat dengan kampung halaman. Betul. Seberapa jauh pun kita merantau, kampung halaman pun akan teringat. Itulah tanah air kita. Itulah kewajiban kita terhadap bangsa untuk mengisi bangsa ini dengan nilai-nilai, untuk mengisi bangsa ini dengan kewajiban-kewajiban yang membuat dia semakin kokoh sebagai negara ataupun sebagai bangsa di antara bangsa-bangsa di dunia. Ya, berarti emang sebenarnya tidak sulit ya, tidak sulit untuk membangun sebuah peradaban itu. Ya dimulai dari kewajiban tadi, kewajiban terhadap diri sendiri, kewajiban terhadap masyarakat, dan kewajiban terhadap bangsa dan tanah air gitu ya Bro ya. Sesederhana itu sebenarnya. Sederhana, betul, sederhana. Tapi kemudian akan menjadi sulit dan rumit ya, ketika masing-masing pihak tidak menyadari kewajiban yang harus mereka emban di kehidupannya. Baik. Bro ini terima kasih banyak nih. Mudah-mudahan apa yang Bro ini sampaikan kepada kita melalui sumber yang sangat tinggi sekali nilainya, yaitu Buya Hamka. Beliau adalah salah seorang pejuang Indonesia. Ya. Dan kita tetap mengangkat nilai-nilai yang beliau sampaikan melalui karya beliau. Bro ini terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita nanti bisa jumpa lagi. Demikian.